Kalau saya punya kambing misalkan kelas A atau kelas Ya. ya kita anggaplah kelas yang paling mentok lah kelas Ya. A. Udah juara nih kambing saya nih kelas A di Open. Ada kontes regional. Boleh nggak saya bawa kambing itu? Boleh. Walaupun kambing itu juara? Boleh. Itu tadinya harus dibol ini Mas. Iya. Harus pengawas juri harus punya penilaian sendiri. Iya, dan maksud saya begini, yang sering salah kaprah di luar mungkin teman-teman kalau dengar penjelasan Mas Gofur tadi, pengawas juri ini menurut mereka itu juga ikut menilai yang absolut. Kenapa harus ada penilaian ke-12 pada peraturan juri bersama? Padahal 1 sampai 11 itu pembentuk nilai keseluruhan. Otomatis di kontes berikutnya tidak boleh mengikuti kelas B. Walaupun kambing itu masih kelas B. Harus mengikuti kelas A. Konsekuensinya ketika menantang kelas itu. Ketika kambingnya masuk di peringkat 1 di kontes berikutnya, harus daftarnya di kelas A. Oke. Jadi kesimpulannya boleh nantang kelas, boleh. Tapi ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Ya. Beneran juri komisi yang sudah lolos di komisi juri atau enggak gitu. Teknis kontes belum kita sentuh sama sekali ini. Ya, Oke. Mulai dari depan sampai ya walaupun diringkes aja sih bahasanya. Oke. Nah, kalau kita jelaskan kayaknya bakal lama sekali. Lama ya. Yang jelas ini terutama untuk para pemula yang mau mengikuti kontes, kadang dia juga bertanya-tanya, dia dong mengikuti kontes. Harusnya dia bisa melakukan sendiri, akhirnya bisa titip ke konco nih, mergo dia tidak punya pengalaman, akhirnya dia nyewa joki. Nah, ini perlu jenengan pahami, jenengan ingat-ingat bahwa teknis kontes, terutama di penjurian, jenengan untuk awal sebelum dinilai kambing harus disekrut untuk penentuan kelas kambing. Oke. ABCDE-nya itu melalui tim sekrut, iya kan? Tim sekrut pun dari tim kita sudah berstandar, artinya sudah punya sertifikat juri. Oke. Iya kan? Dari sekrut kambing masuk ke penjurian bawah untuk pengambilan 10 besar. Oke. Nah, ini coba saya jelaskan untuk penjurian bawah dulu ya. Oke. Step by step, Mas. Boleh. Jadi penjurian bawah itu kambing sudah memiliki nomor patok, nanti dicencang sesuai dengan patoknya masing-masing. Nah, juri baru mulai bertugas menjuri. Nah, untuk juri sendiri teknis pengambilan 10 besar, juri bawah itu ada 3 kriteria yang dinilai. Kesehatan, perform, sama materi. Ya kan? Materi ini sudah mencakup 12 besar. Jadi 12 besar. 12 kriteria. Jadi juri yang bertugas kudune wis nglontok. 12 kriteria itu. Karena juri bawah itu menilai 3 poin, tapi yang 1 poin ini sudah mencakup 12 kriteria. Nah, ketiga-tiganya ini harus memenuhi standar penilaian penjurian untuk memasuki 10 besar. Oke. Setelah juri menilai, dia sudah mengumpulkan hasilnya, sudah mendapatkan 10 besar. Tugas pengawas juri juga ngering. Jadi juri itu keliling bukan apa ngering, Mas. Oh, bukan menilai? Bukan nilai secara detail. Artinya coro anu iki awake bikin kunci jawaban. Nah, tapi tidak mutlak ya, tidak absolut ya. Ini artinya, harus dibol ini, Mas. Iya, harus pengawas juri harus punya penilaian sendiri. Iya, dan maksud saya begini, yang sering salah kaprah di luar mungkin teman-teman kalau dengar penjelasan Mas Gofur tadi, pengawas juri ini menurut mereka itu juga ikut menilai yang absolut. Ternyata bukan. Enggak. Kan? Ternyata enggak. Bukan. Hanya mengering kan. Hanya ngering. Iya kan. Itu harus diingat ya teman-teman. Perlu digarisbawahi. Jadi juri yang bertugas betul-betul dia independen sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tanpa pengawas intervensi. Juri tanpa intervensi, tapi mengingatkan. Karena dengan jumlahnya kambing yang segitu banyaknya, apalagi kelas E yang kecil-kecil, kadang luput dari pengamatan. Ya kan, lebih banyak orang yang mengamati, biasanya lebih teliti, lebih hasilnya lebih
akurat. Jadi kembali lagi untuk tugasnya pengawas juri tidak menilai satu persatu kayak juri, enggak. Kita hanya ngering, ya kan. Nah, jadi juri setelah kembali lagi ya, juri setelah dari 3 juri itu setelah menyimpulkan hasilnya mendapatkan 10 besar, juri menancapkan bendera sesuai pilihan. Nah, ini menarik nih. Menancapkan bendera sesuai pilihan. Biasanya kita ditandai dengan bendera warna biru, warna merah, sama warna kuning. Yes. Nah, ini juga perlu diperhatikan, warna ini. Aduh, ada artinya? Iya. Oh, oke. Yang jelas kalau biru, kuning, sama merah. Itu tingkatannya sama. Oke. Itu juri yang menancapkan. Maaf ya guys ya, saya agak... Ya. Nah, dari hasil dia menyimpulkan yang 10 besar, dia tancapkan. Dia tancapkan, nanti ada yang mendapatkan 3, 2, 1. Nah, itu. Yang mendapatkan 3 bendera, dia mutlak masuk 10 besar. Oke. Nah, terus yang memiliki bendera 2 dan 1 bisa jadi pertimbangan. Untuk, biasanya kan dalam satu tahapan itu jarang sekali langsung mendapatkan 10 besar. Oke. Namanya juri 3 orang, beda pikiran, beda perspektif. Walaupun sudah sering ada persamaan persepsi, tapi tetap saja karena apa yang membedakan? Terkadang juri A waktu menilai kambing nomor patok 1 atau 2 ini posisinya lagi bagus-bagusnya perform. Juri 2 pas lihat modelnya performnya kurang bagus. Oke. Iya kan? Ya. Juri 3 bisa jadi performnya bagus-bagusnya atau performnya kurang bagus, iya kan? Akhirnya itu yang berbeda lah itu pilihannya. Bisa jadi akhirnya tidak mutlak, bisa mendapatkan bendera 2, bendera 1. Nah, yang mendapatkan bendera 3 itu otomatis masuk 10 besar mendapatkan bendera warna hijau. Oke, berarti bendera yang merah, biru, kuning yang tadi diganti dengan hijau. Bendera hijau, benar. Yang menandakan itu mutlak dan layak masuk 10 besar. 2 dan 1 ini tadi gimana? Nah, ketika ada kekurangan, biasanya kan mengambil 10 besar itu ada kurang 2, kurang 3, atau kadang kurang 5 juga bisa, separuh itu nggak sama karena mungkin perbedaan kambingnya itu sangat tipis-tipis, ya kan? Nah, akhirnya kita kumpulkan yang mendapatkan bendera 2, bendera 1, kita kumpulkan. Dan bisa jadi yang tidak mendapatkan bendera nanti juga mendapatkan bendera usulan. Ya kan? Jadi pengawas juri sebelum di voting, pengawas juri itu juga mengamati kambing yang tidak mendapatkan bendera. Kenapa kok harus diamati? Yaitu kita untuk mengurangi ketidakakuratan atau ketidaktelitian dari juri yang bertugas, ya kan, bisa jadi namanya manusia Mas Amin ya, ada kekurangan pasti, tapi itu jarang sih. Jadi kita mengamati supaya pertama peserta juga puas. Wedhusku gak didelok blas rek, wedhusku gak didelok blas, gak didelok sering itu. Jadi kita mewajibkan ke juri, tolong kambing api elek dia amati, kalau bisa disentuh. Agar peserta itu puas jauh-jauh ikut, ya kan, dan yang butuh biaya tidak tersentuh sama sekali, pasti ada kecewaan. Nah, pengawas juri untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Kalau memang kambing yang tidak mendapatkan bendera sama sekali itu layak atau masuk ring dari pengawas, kita beri bendera usulan. Untuk dibandingkan sama yang 1 atau 2 ini tadi, dapat bendera 1 atau 2. Benar, gitu Mas Amin. Caranya? Nah, bendera usulan ini saya jelaskan masalah bendera usulan ya. Bendera usulan ditandai dengan bendera warna putih. Itu hak prerogatif pengawas. Nah, hanya pengawas yang berhak. Pengawas yang berhak memberikan usulan. Entah 1 ekor, 2 ekor itu hak pengawas juri. Ya. Nah, untuk mengikuti voting, untuk hasilnya nanti itu tetap nanti juri yang menentukan, bukan pengawas. Mulai mendapatkan usulan harus dipilih enggak. Cuma kita memberi sedikit masukan.
tolong diperhatikan lagi, dibandingkan lagi. Kambing ini dipertimbangkan, dilihat-lihat lagi, dibandingkan dengan kambing-kambing yang lain. Oke. Terus terkadang kita juga memasukkan kambing itu coba dilihat kaki-kakinya. Intinya yang luput dari pengawasan juri, kita kasih masukan. Tapi yang jadi catatan, hasil akhir tetap juri yang menentukan. Oke, bukan pengawas. Pengawas hanya mengusulkan. Ya. Oke, karena bendera usulan tadi fungsinya kan emang ini loh, ada kambing yang tidak kamu pilih, ya. mungkin atau kelewat atau apa, coba dijejer. Hal positif yang terkadang tidak terpikirkan ketika kambing itu hanya mendapatkan bendera satu, bukan hanya mendapatkan ya, tapi nilai yang terkadang tidak kita pikirkan ketika kambing itu mendapatkan bendera baik 1, 2 atau bendera usulan, itu membuat apa ya, lego lah peserta ya Mas. Oh bendera, wedhusku masuk kok ini sih untuk bendera siji. Nah itu kan, lego kan Mas. Berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Berarti artinya kambing ini masih layak untuk mengikuti event berikutnya, mungkin kurang siap. Nah itu peserta bisa tanya ke tim juri. Karena saya sendiri juga sering mendapatkan pertanyaan dari peserta, Mas, kambingku dapat bendera 1. Ya Mas, kambing jenengan, mungkin kita memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang ada di lapang ya. Mungkin kambing jenengan itu hari ini performnya kurang bagus, ya kan. Kambing jenengan kurang bersih, kurang maksimal dalam perawatan, terlalu kelihatan kurus. Nah, tapi materinya bagus. Nah, itu kan bisa jadi PR-nya peserta, Mas. Iya. Ya, itu Mas Amin. Kalau ada kambing draw? Kambing draw. Itu gimana cara ininya? Itu di atas Mas, biasanya. Oh, iya. Kok berarti kalau di bawah tadi kan voting. Oh, beda mendapatkan ini bendera ya, 2, dapat bendera 2. Ya, jadi ya. Kalau di bawah itu voting. Kalau di bawah itu voting, di atas bukan voting. Nah, terus berarti itu menginjak teknis berikutnya Mas ya, setelah penilaian pengambilan 10 besar. Setelah kambing itu di voting, sudah mendapatkan bendera mutlak, bisa 3, bisa 5, karena juri yang ikut voting itu biasanya selain juri bawah, kita tambah lagi 2 juri atas. Tapi tetap ganjil dong? Tetap ganjil. Kenapa? Kenapa kok kita ngambil dari juri atas, biar hasilnya tidak imbang lagi, gitu loh. Kalau juri bawah kadang mempertahankan pilihannya masing-masing. Misalkan ada 3 yang di voting, semuanya ngambil satu-satu, nggak jadi-jadi nih. Tapi kalau ketambahan juri 2, pasti akan ada perbedaan jumlah bendera. Tapi pernah nggak, misalkan kambing yang dipilih juri si A, dapat bendera usulan nih dari pengawas nih. Iya. Terus sama pengawas disuruh bandingkan kambing pilihannya dan kambing pilihan pengawas. Apa ya yang dikasih bendera usulannya tadi. Iya. Pernah nggak kambing yang dipilih juri ini tadi dipilih lagi atau tidak dipilih malah milih yang dari pengawas? Sering. Oh gitu. Sering. Jadi kadang kambing yang kita usulkan itu dipilih, kadang ya enggak. Gitu ya. Iya, ternyata enggak. Tapi intinya tadi tetap ada nilai kepuasan tersendiri untuk peserta. Oh, kambingku lolos hanya sampai babak voting. Itu ada kepuasan sendiri. Berarti juri harus benar-benar ini dong, Mas. Harus benar-benar pilihannya yang tadi itu kalau emang ada kambing yang terbaik, ya dia juga harus secara fair. Iya, harus fair gitu dong. Jadi kita kasih masukan gini Mas, sebelum di voting itu kan ada pilihan masing-masing. Ini sebelum di voting kan kita cabut. Walaupun ini tadi pilihanmu, tolong sekarang kembalikan ibaratnya di-reset lah. Di-reset lagi. Wis aja dianggap iki wedhus pilihanmu. Sekarang pure kamu nilai sesuai keadaan kambing yang ada sekarang. Gitu loh. Tapi banyak setelah kita ngasih masukan, kalau memang betul-betul teman-teman itu fair milih, banyak yang kambing yang awalnya itu dipilih ternyata beda, akhirnya berbeda. Ternyata yang dipilih, dilihat, ternyata ini kita kelewat tadi. Ini gini loh, coba, iya Mas, kadang kayak gitu. Oh iya. Nah, bisa jadi pilihannya pengawas usulan.
itu nggak dipilih. Kita juga harus fair juga Ya, sih. betul. Ya, Karena juri juga ada apa alasan tersendiri untuk memilih. Kadang kita tanya kenapa kok nggak dipilih. Anu masih gini. Kadang kita sebagai pengawas juga sama gitu loh. Kita harus fair juga dengan hasilnya. Itu. Jadi setelah tahapan itu, setelah voting, ya kan, yang mutlak mendapatkan bendera terbanyak, ya kan, itu diganti dengan bendera hijau. Nah, yang mendapatkan bendera hijau berhak untuk mengikuti seleksi kejuaraan. Kejuaraan. Menentukan peringkat 1 sampai 10. Ada teknis khusus di atas? Nah, ini teknisnya beda. Kalau di awal tadi di pengambilan 10 besar itu memakai 3 kriteria. Kalau di atas cuma 1 kriteria. Apa itu? Materi. Nah, materi 12 kriteria dibedah dionceki siji-siji, Mas. Tadi dibawakan materi, performa, kesehatan. Tapi secara global. Yang di atas hanya materi. Hanya materi kita bedah. Di dalam materi ini kita buka ada 12 biji. Iya. Karena kan sudah lolos untuk perform sama kesehatan kan sudah lolos. Otomatis yang di atas sudah dianggap lolos kriteria performa sama materi. Sama kesehatan. Nah, di atas tugas juri di atas itu membedah dari 12 kriteria itu. Dioncai siji-siji dinilai sesuai keadaan kambing pada saat itu. Iya, pada saat itu. Benar. Terus setelah mendapatkan nilai baru itu ketemu. Dari total kan langsung otomatis keluar peringkatnya. Nah, hasil dari penilaian juri atas itu nanti yang akan dicetak di rapot. Rapot itu bisa dipertanggungjawabkan. Fungsinya apa, Mas Amin? Dengan adanya rapot. Ini inovasi. Banyak banget, Mas. Itu bermanfaat sekali rapot itu, betul. Iya, benar. Kalau dulu kan tidak ada rapot, sekarang ada rapot. Di rapot itu isinya ya otomatis nama, kelas kambing, sama farmnya, terus tinggi badan. Biasanya itu kan kalau pakai Scrut yang digital ya muncul. Terus 12 kriteria itu rata-rata dari 3 juri. Nilai rata-rata dari 3 juri. Berarti sudah dinilai dari 3 juri itu jadi rapot itu tadi. Jadi rapot itu. Baik. Saya sering lihat ketika di atas itu seru sih. Di live score. Itu maksudnya bagaimana itu kok ada live score segala itu? Jadi atau bentuk transparansi atau live score itu inovasi juga sih. Jadi alhamdulillah di komisi juri itu kita tuntut anggotanya untuk selalu berpikir inovatif memberikan masukan-masukan yang membangun. Nah, salah satunya hasilnya ya dengan adanya live score, rapot, terusan juri bawah dengan nilai dengan tab, selain itu juga entertain, Mas. Ada nilai entertainnya. Boleh. Live score itu ada nilai entertainnya dan bentuk tadi yang sampaikan bentuk transparansi. Jadi awet gak nutup-nutupi, Mas. Iya, karena itu juri yang dipertaruhkan. Skillnya juri. Iya. Seru banget sih, Mas. Jadi live score dibuka mulai dari saat penjurian pertama sampai ini nggak sampai 100%, 90%, yang 10% tertutup. Kenapa kok tertutup? Ya, dibuka KB kan surprise, gak perlu ada pengumuman, Mas. Ya kan, ada klimaksnya lah. Nah, betul. Oke, jadi itu misalkan sudah 90% jadi ini, itu dimatikan. Karena ya deg-deg seri lah. Selain tinggal pengumuman aja lah. Tinggal pengumuman ada di live score gak seru. Oke, itu mungkin teman-teman yang biasanya ngelihat kontes yang ada live score-nya gitu, biasanya ditemuin di kontes-kontes regional ke atas. Karena itu pun kita mengusulkan live score kalau di kontes lokal karena kurangnya anggaran terkadang. Budgeting sih tetap.
kalau memang ada budgetnya ya lebih Ya nggak bagus. masalah. Iya. Lokal pun boleh. Boleh, semua boleh. Labber pun boleh pakai live score. Seru. Tapi kalau regional ke atas, hampir kita wajibkan. Oke. Soalnya kan kayak kambing nih udah 10 nih, misalkan kambing si A gitu. Di bawah nanti kita lihat tahu-tahu serit langsung nomor 3, nanti turun lagi. Ya, itu kan? seru. Grafiknya kita naik turun ya kan. Jadi sudah begitu mau dimatikan kita, tapi kan kita nggak tahu kapan waktunya dimatikan kan? Iya. Kan kalau kita anggap 90% lah, tinggal 10% penjurian, penilaian, ya kita matikan. Karena Biasanya di atas kan nggak ada waktu, nggak di timer kan menjuri itu. Sebetulnya kita timer. Jadi pengawas juri itu. Ini baru tahu saya. Ya, sebetulnya kita timer karena kita ya itu tadi bentuk dari inovasi perbaikan. Jadi kita targetkan sekarang juri. Biasanya saya yang bertugas untuk timer. Waktunya kurang segini. Ayo dipercepat lagi. Oke. Karena kemarin itu banyak keluhan dari peserta kontes sampai larut malam. Iya. Hari ini kita targetkan. Kalau ngomong kita batasi nggak dibatasi karena setiap kontes, setiap level kontes itu nggak sama durasinya. Tergantung peserta, tergantung kualitas juga. Dan tergantung yang jelas kita targetkan untuk kontes yang regional ke atas maksimal itu jam 12. Maksimal. Tapi kayaknya belakangan ini di bawah jam 12 semua. Betul. Nah, itu hasil dari tadi itu kita targetkan waktunya. Makanya kalau kambing yang ada di atas walaupun cuma 10 biasanya prosesnya lebih lama. Daripada kambing yang di bawah 30 lah. Kalau yang 10 itu berapa sih biasanya? Di bawah 20 kan ya? Atau 20 ke atas? Apa itu, Mas? Kalau ngambil 10 besar. 10 besar, iya. Itu pesertanya di atas 20 atau di bawah 20? Di bawah. Bawah 20. Kambing yang di bawah 20 ini tidak selama sama kambing 10 di atas. Ternyata itu tadi kesimpulannya. Kalau di bawah masih berlaku materi, kesehatan sama performa. Kalau di atas benar cuma materi, tapi begitu didok-dok dibuka materi ini 12 isinya. Makanya itu teman-teman. Itu biasanya kok lapo sih juri kok masa nilai kambing cuma 10 kok lama banget. Ternyata lebih banyak daripada yang kita kira gitu loh. Terus durasi itu yang mempengaruhi, Mas Amin. Perlu jadi catatan juga. Pertama, kualitas dari peserta. Semakin kualitasnya itu bagus dan imbang itu materinya. Pusing. Asli pusing. Apalagi pesertanya itu sudah pernah menjuarai di tingkatan kontes masing-masing. Otomatis kan itu sudah kambing-kambing yang sudah pernah kita juri dan nilainya hampir kadang itu draw. Iya kan? Hasil akhirnya kadang itu draw. Kita untuk menentukan urutan 1 sampai 10 itu kesulitan karena nilainya banyak yang draw. Nah, itu Mas Amin. Iya. Jadi terus ini akhirnya itu tadi yang saya tanyakan. Gimana kalau ada nilai draw? Ya. Iya kan? Oh iya ya, kalau voting kan di bawah. Ya. Baik. Kalau di atas draw. Oke. Cara mengatasinya, menyikapinya seperti apa? Mungkin juga ada pertanyaan dari peserta atau peternak, penghobi. Mas, kok nggak cukup 11 kriteria sih? Oke. Iya kan? Oke. Sebetulnya ada 12. Sebetulnya saya tahan ini karena pertanyaan netizen, tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Ini karena ada hubungannya dengan ini pertanyaan yang true. Jadi ada pertanyaan ini, ya sudahlah ya udah kita buka pertanyaan. Kenapa harus ada penilaian ke-12 pada peraturan juri bersama? Padahal 1 sampai 11 itu pembentuk nilai keseluruhan dari akun kambing Gasme, teman-teman. Nah, itu kenapa? Itu Mas Gofur menjelaskan, kok ya nyambung. Ada yang menanyakan gitu. Ya. Berarti sekalian saya jelaskan, sekalian menjawab pertanyaan. Dan sekalian ini segmen untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke lah. Ini kenapa harus ada ke-12? Ya, jadi
kita dulu pernah memakai 11 kriteria. Oh ya? Iya, Oke. kita pakai 11 kriteria sesuai dengan apa istilahnya bagian tubuh dari kambing itu, mulai dari ya. kepala, Oh ya. telinga, Anatomi. ya. Lebih tepatnya anatomi. Ya. Nah, tapi ketika ada nilai draw, kita kebingungan. Nilai apa yang mau kita kurangi? Sedangkan nilai yang sudah kita masukkan itu sudah sesuai dengan keadaan kambingnya. Ternyata kok draw. Kalau kita kurangi salah satu, kan kurang fair, Mas. Iya Ya, dong, misalkan pasti. kepala itu nilainya 9. Karena draw, inilah yang Malah harus dikurangi. Kan itu 7 nggak fair. gitu. Ya iyalah. Iya kan, akhirnya hasil rapotnya nggak sesuai dengan keadaan kambingnya. Oke. Nah, maka muncullah itu ada poin 12 yaitu keserasian. Jadi untuk mempermudah kita. Nah, keserasian kita nggak serta-merta karena nilai draw. Tapi ada unsur lain yang mempengaruhi pembentukan poin ke-12 keserasian itu. Apa itu unsur lainnya? Intinya gini, dari 11 kriteria itu membentuk keserasian enggak kambing itu? Oke. Contoh misalkan gini Mas. Ada kambing itu yang bagus, kepala bagus, telinga bagus, tapi apa di sawang kok gak enak? Ada kan pertanyaan gitu? Ada. Wedhus iki gak luwes, apik tapi gak luwes. Ya kan? Oke. Kurang luwes. Nah, itu yang mewakili nilai keluwesan di keserasian itu. Ya kan? Contoh yang mempengaruhi keserasian, contoh gini, misalkan ada kambing secara keseluruhan 11 kriteria itu mungkin 10 yang bagus. Ada satu poin misalkan postur. Postur kambing itu terlalu pendek. Pendek Mas ya. Terus pendek, enggak tinggi. Kakinya panjang. Kakinya panjang. Tapi nilai kaki itu bagus, kokoh, ya kan, terusnya membentuk keserasian lah kaki-kakinya itu. Tapi antara tinggi sama panjangnya kambing itu tidak serasi. Sawangannya kan tidak enak. Gak enak dilihat. Iya, benar. Lucu kambing gitu lah. Tapi kalau dinilai satu-satu bagus. Iya, bagus. Mungkin ada satu di postur kurang bagus, tapi postur itu kan mempengaruhi dari sudut pandang itu mempengaruhi. Yes. Nah, itulah yang mewakili yaitu keserasian. Yang pertama tadi ketika ada nilai draw. Nah, ketika di voting, bukan di voting, dibandingkan. Terkadang kan jenengan sering lihat kan, kambing diputer-puter di awal, dijejer-jejer. Ya itu Mas, untuk setelah dijejer ya kambing itu, kok enak di sawang wedhus iki ya. Nah, daripada yang ini. Tapi poinnya kok draw. Iya. Nah, disitulah nilai keserasiannya main. Iya kan? Ada kambing itu yang materinya pas-pasan, tapi secara keseluruhan dilihat bagus, enak di sawang kan gitu. Biasanya kambing yang rawan draw itu biasanya. Betul. Sebetulnya kalau kita memberikan contoh itu lebih enak, tapi saya menghindarilah menyebutkan merek. Ya iyalah, jangan sebut merek di sini. Tapi itu dari penjelasan saya untuk poin yang 12 yaitu keserasian. Yang pertama untuk mensiasati atau memberikan solusi ketika ada nilai draw. Yang kedua yaitu mewakili subjektivitas juri. Kalau dari 11 harus objektif dong, sesuai dengan regulasi. Kalau yang ke-12, nah itu subjektivitas juri karena sudut pandang juri terkadang beda-beda. Nah, itu mewakili, tapi tetap kembali bukan sesuai persepsi pribadi, tapi kembali ke regulasi. Walaupun itu subjektivitas, tapi harus kembali ke regulasi. Nah, itu Mas. Pertanyaan selanjutnya, ini masih ada beberapa ya mungkin. Oh, tadi ternyata akun Kambing Gasme itu ada 2 Mas pertanyaannya. Ini pertanyaan kenapa ada penilaian 12 tadi udah dibahas, semoga menjawab. Dan ini pertanyaan yang kedua dari sama akun Kambing Gasme. Apa boleh, saya pegang HP-nya aja. Apa boleh jika hasil penilaian rincian di-share? Misal telinga 9, dari panjang 3, melipat 3,
tidak berbonggol dan hadap ke depan 3, dan sebagainya biar transparan. Terima kasih, sehat selalu. Ya, yang jelas itu yang disebutkan dari pertanyaan itu definisi masing-masing kriteria. Oke. Contoh yang disebutkan kan tadi telinga. Telinga. Kayak misalkan kepala, kriteria definisi kepala itu apa ya? Pasung setengah lingkaran, dagu tebal, mata sipit atau sayu. Oke. Tapi tidak kita rinci satu-satu nilainya. Ya poin kepala berapa 10. Ya wis, tinggal ngurangi kalau ada kekurangan di masing-masing definisi yang saya sebutkan tadi. Kalau disebutkan dicenterkan satu-satu, ya nggak mari-mari Mas Amin. Iso-iso mari subuh, mari isu kan. Gitu. Apalagi dari jurinya 3 gitu. Iya. Efisiensi waktu yang jelas. Itu Mas Amin mungkin bisa menjawab. Oke, sudah. Lalu ada ini Mas. Dari akun TikTok Devam. Sebelumnya maaf, kenapa kontes kok jarang ada di kecamatan, tapi kok di kabupaten. Padahal peternak itu kan banyak di desa. Jadi kita bisa tunjukin kambing bagus ke anak muda desa. Siapa tahu habis nonton kontes bisa minat ganti kambing kontes. Tapi sebelumnya maaf Mas. Kayaknya ini Mas Amin sendiri bisa jawab. Ya, mohon maaf sebelumnya Mas Devam. Terima kasih sudah partisipasi pertanyaannya. Tapi insya Allah kayaknya di kecamatan juga sering jadi banget. Maksudnya dari setiap daerah kayaknya sering deh. Mulai dari yang di kampung ada latber atau mimpi bareng atau apapun itu tajuknya. Di kecamatan, kabupaten juga apalagi. Karena rata-rata kan emang peternak dan pemain kambing ini ya walaupun di kota ada, tapi banyaknya itu emang di kabupaten. Event-event itu emang di kabupaten, tapi bukan berarti di kecamatan nggak ada. Bahkan mungkin lebih sering dari yang kita kira gitu loh. Sering banget. Oke, kita skip ya. Semoga menjawab Mas Devam. The last one, pertanyaan terakhir. Ya. Dari Syaiful Anam 1248. Yang jadi unek-unekku satu Mas Amin. Kambing masih di kelas B, terus ikut di kelas A, terus juara. Semestinya nggak boleh ikut lagi di kelas B, terkecuali sudah di lain lokasi kontes. Nah, mungkin tuh maksudnya Mas, rundown acara itu ada hubungannya dengan rundown acara. Kayak kontes mungkin. Di Jombang kemarin itu diawali dari kelas A. Oke. Nah ini juga nanti di Mapek Solidarity, iya kan? Nih pagi nih. Untuk rundown kelas A di awal kan. Nah, tapi untuk perubahan rundown itu, misalkan biasanya kan dari kelas B ke A, sekarang dibalik A, bukan berarti kelas kambingnya berubah juga itu loh. Hanya rundownnya aja. Oke. Iya kan, hanya rundownnya aja. Biasanya ya kan yang mengikuti kelas A itu ada kelas B yang menantang kelas B yang biasanya itu Mas Amin, yang masuk 3 besar biasanya diikutkan di kelas A. Nah, kalau rundown acara diawali dengan kelas A, nah ini biasanya peserta yang mau kelas B juga mikir-mikir dulu mau ikut. Iya kan, mau ikut tapi juga ada kelebihannya ketika kelas A itu dinilai di awal. Pertama itu mungkin ada permintaan dari panitia karena panitia juga diminta dari pihak dinas. Biasanya Pak Bupati mau menyerahkan trofi di awal itu pinginnya kambing-kambing besar. Itu. Terus yang kedua kelebihannya kambing itu masih fresh. Lebih fresh daripada ditaruh di tengah malam. Iya kan, kambing baru datang masih seger. Iya, lebih semangat. Jurinya pun juga masih fresh. Lebih enak juga itu loh. Tapi kalau juri udah dikasih kelas kecil-kecil yang mau mewah-mewah itu mumet awak akhir di awal wis mumet, ning akhir tambah mumet. Anggaplah rundown normal E B C D A. Terus ini Mas Amin. Kembali lagi ya ke rundown kalau kelas A di awal itu hari ini fenomena kontes hari ini itu kenapa saya lihat itu anti klimaks ya. Kalau kelas A ditaruh di akhir dikarenakan kenapa kelas A itu sudah mudah dibaca pesertanya
Terus peserta kelas A itu hari ini juga Dan biasanya tidak pesertanya nggak banyak. terlalu banyak. Iya. Justru klimaksnya itu biasanya di Di B, jantan. B jantan. Heeh. Iya kan? Heeh. Nah, ketika kambing B jantan taruh di akhir, itu pasti penonton peserta masih banyak di lokasi. Iya. Iya kan? Mhm. Kalau kelas A ya itu Mas, wis terakhir, capek-capek, peserta sudah banyak yang pulang, terus banyak yang kurang surprise lah, Iya. sudah bisa dibaca kadang gitu loh. Berarti kalau saya tanyanya gini, kambing kelas B Hmm. juara satu. Ini kita ngomong langsung aja kontes paling tinggi open lah. Iya, iya. Kambingnya kelas B nih juara satu nih. Rundown normal nih, E, D, C, B, A. Normal, bukan A di depan. Terus juara satu di B mau nantang kelas A. Tentunya sudah tidak berlaku urusan rundown tadi. Iya, kan? iya, iya. A terakhir. Apakah boleh yang sudah juara satu naik ke A di kontes saat itu juga? Nah, boleh Mas. Itu pun juga nggak harus yang juara, yang ikut gitu. nantang, iya kan. Oh, berarti kan nantang kelas ini nggak harus juara? nggak harus, Oke. tapi kan itu pertimbangannya peserta kan nggak mungkin kalau di kelas B aja nggak masuk 3 besar, apalagi mau nantang kelas A. Jadi pertimbangannya Barangkali pasti kelas A-nya karena pesertanya ya nggak sedikit. masalah, iya kan. Nggak ada masalah. Jadi itu maksudnya yang saya sebutkan umumi gitu loh. Oke. Nah, jadi terus kalau kontes di saat itu, misalkan dari kambing yang menantang kelas A dari kelas B ke A, ternyata di kelas A itu peringkat 1. Nah, ini perlu jadi catatan untuk peserta. Oke. Ini ya. Kenapa itu? Saya ulangi lagi. Ketika kambing dari kelas B mengikuti kelas A, ternyata di kelas A itu juara 1, otomatis di kontes berikutnya tidak boleh mengikuti kelas B. Walaupun kambing itu masih kelas B, harus mengikuti kelas A. Konsekuensinya ketika menantang kelas itu, ketika kambingnya masuk di peringkat 1 di kontes berikutnya, harus daftarnya di kelas A. Oke, jadi kesimpulannya boleh nantang kelas, Boleh. tapi ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Ya. Harus juara 1 aja. Kalau Iya, hanya juara 1. Hanya juara 1. Berarti dari B naik ke A dan gagal juara 1, mau juara 2 atau juara 3. Kalau mau di kelas B lagi kan masih bisa toh, berarti. Kalau mau bukan turun kelas, mau diikutkan di B lagi kan berarti masih bisa. Bisa, asalkan tidak juara 1 loh ya. Berarti harus hanya mutlak di juara 1. Ya, itu Mas Amin. Terus perlu jadi catatan, kambing yang masuk juara 1, 2, 3 boleh mengikuti kontes berikutnya, ada syaratnya. Misalkan kambing itu juara di open atau juara nasional atau juara regional, di kontes berikutnya ya harus di tingkatan kontes itu Mas. Jadi kambing yang sudah juara di kontes open, nasional dan regional tidak boleh mengikuti kelas lokal. Iya kan. Kalau saya punya kambing misalkan kelas A atau kelas ya kita anggaplah kelas yang paling mentok lah kelas A. Udah juara nih kambing saya di kelas A di open. Ada kontes regional. Boleh nggak saya bawa kambing itu? Boleh. Walaupun kambing itu juara? Boleh. Itu tadi 3 tingkatan. Open, nasional, regional. Oke. Jenengan juara open boleh mengikuti nasional, boleh mengikuti regional. Tapi hanya tidak boleh dibawa ke yang lokal. Bawa ke itu lokal ya. Lokal. Itu bukan ini sih Mas, ganggu sih malahan. Malah carpor deh kayak. Terus sudah ketika kambingnya juara ditaruh di lokal. Ada tambahan Mas. Mungkin terkadang ada pertanyaan dari peserta, Mas, wedhus wis juara nasional kok ikut regional. Nah, ya seakan sing kelas regional Mas. Oke. Nah justru itu sebagai apa ya? Biar rivalitas itu menantang Mas. Iya kan. Bisa iki sesuai kelas itu gak nantang kelas, kita nggak bisa ngukur kualitas kambing kita itu sampai mana gitu loh. Ada kebanggaan tersendiri ketika kambing itu kelas regional, pendatang baru di regional, belum pernah ikut nasional, yang nasional ikut regional ternyata kalah yang nasional tadi. Iya kan? Kan ada kebanggaan tersendiri dari peserta. Itu loh. Oke, berarti ya itu tadi lah ya. Saya bayanginnya gini Mas. Saya punya
Ya walaupun hanya bayangan, mudah-mudahan jadi kenyataan. teman-teman. Amin, saya aminkan. Saya bayanginnya saya punya kambing itu kelas A jantan dan kambingnya juara terus. Tahu-tahu ada kontes regional, terus saya bawa kambing saya itu tadi yang juara terus dan di regional ini saya juara lagi. Ini Nah, walaupun ini misalkan tapi mudah-mudahan beneran. Misalkan seperti itu. Gimana ya saya ngomongnya? Ini saya baru saya cari bahasa yang enak nih. Soalnya kalau kita tanpa kamera ini bisa keluar, tapi kalau karena ini kamera jadi saya harus mencari yang lembut bahasanya. Ada konsekuensi yang harus saya ambil, yaitu mungkin dari sosial. Apa ya? Mungkin karena saya bawa kontes kelas paling tinggi juara 1, terus kontes regional kan udah 2 tingkat di bawahnya kan? Juara 1. Mungkin hanya konsekuensinya saya akan rasan-rasan gitu aja lah. Saya bingung cari bahasa ininya loh. Bahasa. iya kadang kan Cuman konsekuensinya itu. wis wedhus juara nasional kok sedi melokno ae kadang Maksud gitu. saya itu. Gak seakan karo kancane. Maksud saya kan, itu. kayak gitu. Ya, Padahal secara regulasi kan boleh. boleh. Kalau di sini saya ngomong regulasi boleh. Oke. Tapi konsekuensi sosial. Konsekuensi sosial ya. Itu- Saya cari bahasa itu aja lama banget. Iya. Konsekuensi sosial itu aja yang perlu dipikirkan di Dipikirkan. peserta. Nah, itu hanya peserta ikut nggak ikut. Iya. Kalau ngomong regulasi boleh. Iya. Aduh, Iya. saya nyari bahasa itu aja sudah kayak hampir kemana-mana pikiran. Akhirnya yang keluar malah rasan-rasan. Astagfirullah. Ya, Belum. apalagi ada lagi? Mungkin ada yang perlu saya jelaskan, Mas. Oke, boleh. Atau mungkin juga jadi pertanyaan jenengan. Nah, mengenai kriteria kambing poel. Itu sebentar. Iya,